Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali dalam program Kabar Petang edisi hari Selasa, 13 Juli 2021. Selama beberapa menit ke depan kita akan mengupas topik yang paling update hari ini dari sudut pandang Islam dan tentunya dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Bersama saya Ahmad Adiasta, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, layanan vaksinasi COVID-19 berbayar yang disediakan oleh Kimia Farma mulai tersedia mulai hari ini. Namun, pihak Kimia Farma memutuskan untuk menunda layanan vaksinasi gotong royong ini dan penundaan tersebut dilakukan karena banyaknya polemik dan pertanyaan di masyarakat. Untuk itu, Kimia Farma memutuskan untuk memperpanjang sosialisasi mengenai vaksin COVID-19 berbayar ini. Untuk jadwal selanjutnya belum diketahui pasti. Ganti hanya mengatakan akan menginformasikan lebih lanjut. Sebagai informasi, Kimia Farma sebagai bagian dari holding BUMN Farmasi telah mengumumkan akan menyediakan vaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua secara berbayar mulai hari ini hingga 12 Juli 2021. Tarif dari vaksin COVID-19 berbayar itu adalah Rp321.660 untuk satu dosis dan ditambah dengan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910. Maka setiap satu dosis menyuntikkan vaksin dikenakan biaya sebesar Rp439.570. Total kapasitas pelayan VGR individu dari 8 klinik ini sebanyak 1.700 peserta per hari. Apakah ini bukti pemerintah sering mengubah regulasi? Patutkah bisnis vaksin di tengah ledakan pandemi? Apakah pemerintah hendak berbisnis dengan rakyatnya? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Dr. Julian Sigit selaku Ketua Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bung Julian? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Gimana Mas Adiasta? Sehat? Alhamdulillah, sehat juga. Bung Julian sudah mendapatkan dosis vaksin atau masih mencari antrian atau sudah lengkap semuanya? Ya, alhamdulillah. Saya sejauh ini sudah 2 kali divaksin karena memang bekerja di salah satu institusi ya, kampus gitu ya. Ya. Dan kita diwajibkan pada saat itu. Oke, alhamdulillah. Ya, Bung Julian, ini secara tiba-tiba Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes nomor 19 tahun 2021 sebagai perubahan kedua Permenkes nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi, di mana perubahan ini mengatur tentang vaksinasi gotong royong, Bung Julian, yang dapat diberikan kepada individu dan biayanya dibebankan kepada yang bersangkutan atau vaksin berbayar. Nah, apakah ini bukti pemerintah sering mengubah regulasi, Bung Julian? Ya, fakta mengenai pergantian atau regulasi ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ya di negeri ini. Ya, bahkan kalau kita lihat, jangankan untuk masalah vaksin ini, beberapa regulasi-regulasi yang lebih esensial dan substantif pun ini sering terjadi ya. Misalkan ada sebuah peraturan atau misalkan peraturan presiden yang sudah diluncurkan kemudian diganti. Ini terjadi gitu. Apalagi sekelas peraturan menteri gitu. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh atau menulis lebih jauh kan sebenarnya ini ada sebuah hal yang memang perlu untuk diungkap. Kenapa hal itu bisa terjadi gitu ya? Ini kan akhirnya menimbulkan, mohon maaf, semacam kecurigaan publik. Ini yang jadi problemnya gitu. Iya. Nah, kemudian kita dulu juga sudah mendengar ya bahwasanya pada saat itu Erick Thohir ya yang mengatakan bahwasanya ketika nanti vaksin di Indonesia ini sudah masuk itu memang akan berbayar. Nah, kemudian setelah itu gratis. Nah, hari ini muncul opini bahwa vaksin akan berbayar lagi. Apakah ini ada kaitannya, Bung? Iya, bisa jadi seperti itu. Kalau kita bisa melihat sebetulnya kan dalam konteks hari ini ya, saat ini di tengah sistem ekonomi yang kapitalis, itu kan segala sesuatu itu kalau bisa berbayar dan mendapat keuntungan, maka dia akan dikapitalisasikan, dijual belikan. Jadi jangankan dalam konteks virus atau vaksin ini ya, kesehatan pun ini menjadi hal yang bisa diperjualbelikan dan notabene itu menjadi salah satu bisnis yang cukup menguntungkan. Nah, apalagi dengan vaksin hari ini kan,
Kalau kita melihat di beberapa portal media massa kan masyarakat yang awal mulanya mereka takut kemudian untuk divaksin, hari ini justru masyarakat berbondong-bondong untuk divaksin. Nah, dalam kacamata ekonomi kan ini menjadi pangsa pasar yang menguntungkan. Yeah. Ini tentu menjadi bagi perusahaan yang dia memproduksi vaksin, ini sesuatu peluang pasar yang bisa diambil gitu. Kalau kita bisa melihat misalkan sebagai komparatif di negara barat ya, di Eropa, itu kan industri vaksin hari ini mendulang keuntungan yang cukup signifikan besar ya. Ini terjadi hari ini. Nah itu, Bung. Iya. Apakah kemudian ini nanti akan menimbulkan statement di tengah-tengah masyarakat bahwasanya ternyata COVID di Indonesia ini adalah karena kepentingan industri farmasi, Bung Julian? Ya, kalau misalkan ada statement seperti itu, tentu dalam konteks ini kalau kita melihat fakta memang ada COVID. Yang kemudian yang kedua itu ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan momentum itu gitu. Ya, jadi seolah saat ini kita berhadapan dengan wabah pandemi, tetapi ada pihak-pihak yang mencoba meraup keuntungan di tengah pandemi ini. Nah, dugaan kuatnya itu adalah dalam konteks ini ya bisnis vaksin ini gitu. Ini kan sangat luar biasa ya. Misalkan sampai 2 kali suntik, kurang lebih sekitar 800.000. Betul. Nah, ini nominalnya kalau dikalikan misalkan berapa juta orang, ini kan sangat menggiurkan. Iya. Ya. Nah, ini sebetulnya kalau saya lihat dalam konteks ekonomi ya, harusnya ini kan tanggung jawab negara, bukan kemudian ini diserahkan ke dalam mekanisme pasar yang dimana individu-individu ini kemudian menanggung biayanya sendiri. Lalu di satu sisi bagaimana tanggung jawab negara? Iya. Ini sangat ironi lah saya kira. Belum lagi dengan kebijakan hari ini yang notabene adalah misalkan memberlakukan PPKM darurat. Di satu sisi masyarakat, rakyat disuruh untuk diam di rumah, tetapi asupan makanan dan gizinya justru tidak dipenuhi. Iya. Ini kan ya di mana letak keadilannya gitu ya? Betul. Terlebih ada wacana PPKM akan diperpanjang, Bung Julian. Ada kemungkinan seperti itu. Kalau kita bisa melihat grafik peningkatan atau penularan wabah yang cukup signifikan hari ini. Terakhir itu kan saya dapat informasi sampai 40.000 ya per hari, dan jumlah yang meninggal kan di Indonesia sangat signifikan ya, udah mencapai puluhan ribu. Nah, ada kebijakan option untuk memperpanjang karena dilihat dari grafik masih meningkat gitu. Nah, di satu sisi ini yang menjadi perhatian kita itu ketika pemerintah enggan untuk memberlakukan istilah dalam konteks ini karantina wilayah atau lockdown, kemudian mengambil kebijakan PPKM darurat yang secara substansi itu adalah sama, tetapi milih kata untuk menghindari kewajiban dari pemerintah untuk menanggulangi dan menyediakan menjamin kebutuhan pokok masyarakatnya. Ini kan sangat ironi gitu ya. Jadi bolak-balik kata untuk menghindari kewajibannya. Iya. Kalau kita bisa melihat Bung Adi Asa kan sampai di beberapa media ya ada pelaku-pelaku usaha yang didenda, ada yang misalkan penjual bubur didenda sampai 5 juta rupiah. Di satu sisi kan mereka perlu makan gitu ya, anak istri mereka perlu makan. Dari mana sebenarnya kalau mereka tidak berjualan? Masih mending kalau mereka diam di rumah, tapi kemudian pemerintah menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka selama diam di rumah, aman. Sebagaimana yang terjadi di Cina ketika memperlakukan lockdown itu. Mereka tetap di rumah, pemerintahnya kemudian memberikan semacam kebutuhan-kebutuhannya. Itu aman. Iya. Dan ini justru vaksin berbayar dikeluarkan begitu, Bung. Apakah ada indikasi pemerintah akan berbisnis dengan rakyatnya atau seperti apa, Bung? Nah, disinilah sebetulnya kalau kita melihat ya, dalam konteks kekinian kan negara, kalau kita memandang hari ini fenomena bagaimana negara yang harusnya itu melayani ya, sudah mulai bergeser menjadi transaksional ya. Maka tidak heran kan ada istilah state korporasi, negara yang memang dikendalikan oleh
para pengusaha, di mana di sana para pengusaha itu mendompleng ya penguasa untuk melaksanakan tadi. Bisa jadi di antaranya itu ada vaksin ini gitu. Iya, Secara kalau dalam konteks hitung-hitungan ekonomi, ini pasti bisnis yang sangat menggiurkan betul. ya. Berapapun harganya, bisa jadi karena yang namanya kesehatan itu sangat penting, mereka akan membelinya. Mhm. Nah ini kan menurut saya harusnya negara betul-betul berempati lah di tengah wabah yang begitu luar biasa. Ya, sudah mah kemudian dalam konteks ini mereka lepas tanggung jawab untuk memberikan subsidi tanggung jawab, ini juga diberikan semacam kebijakan vaksin berbayar. Kan Mhm. ini betul-betul lengkap penderitaan masyarakat kita hari ini ya. Iya, 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 betul sekali, Bung. Ya, nah, eh, patutkah kira-kira kemudian pemerintah melakukan program ini di tengah-tengah himpitan ekonomi, kemudian kita mau keluar kemana-mana juga hari ini nih mengerikan sekali kasus COVID ini, bahkan eh, banyak orang-orang tanpa komorbid pun bisa bergejala parah begitu. Nah, kemudian layakkah program vaksinasi berbayar ini digulirkan, Bung Julian? Hemat saya justru dalam kacamata dalam konteks ini ya sosial dan Hmm. ekonomi, pemerintah harusnya berempati ya, karena kan kewajiban pemerintah yang wacananya itu adalah konsep vaksin yang gratis, ini pun sampai sekarang kan belum optimal ya. Ya. Jadi capaian targetnya itu belum belum mencapai target yang sangat signifikan. Nah, tentu kalau misalkan hari ini wacananya itu katanya kan dengan adanya wacana vaksin berbayar ini ingin membantu peran pemerintah untuk mencapai target. Justru di sini sebetulnya ada pihak-pihak yang bermain atau mendompleng untuk mencari keuntungan ya. Harusnya kan dalam konteks ini negara itu memerintahkan ya instansi-instansi terkait, taruhlah misalkan banyak kan instansi-instansi terkait itu ya melaksanakan targetan vaksinasi untuk mencapai herd immunity gitu. Karena memang betul hari ini kan kalau kita melihat capaiannya itu jika dibandingkan negara-negara seperti Amerika dan Eropa, Indonesia itu termasuk negara yang dalam konteks vaksinasinya itu telat ya. Maksudnya Ya. itu capaian program vaksinasinya itu lambat gitu. Nah Mhm. ini harusnya menjadi PR, bukan malah ketika kemudian capaian program vaksinasinya itu terlambat atau sulit mencapai target, kemudian diberlakukan semacam kebijakan vaksin berbayar. Ini kan sama saja dengan seolah-olah dugaan kuatnya itu memang ada kepentingan ekonomi di mana hari ini ingin memperdagangkan vaksin. Nah ini yang kita khawatirkan itu sebetulnya itu. Iya, iya, iya. Nah, kemudian terjadinya dalam tanda kutip istilah bisnis COVID ini apakah hanya terletak dari campur tangan industri farmasi saja ataukah ada faktor-faktor yang lain ya, Bung? Kalau kita melihat fenomena COVID dan vaksin ini sebetulnya kan industri vaksin ini industri yang memang boleh dikatakan kan mereka perlu biaya, boleh dikatakan kan semacam biaya untuk riset dan sebagainya, itu kan memerlukan biaya. Nah, saya lihat kalau kita komparatif dalam konteks ini di beberapa negara Eropa dan negara-negara maju lainnya, memang di sana ada kepentingan-kepentingan lain ya, bukan hanya sekedar vaksin semata, tapi memang ada muatan bisnis. Sampai ada yang menarik sebetulnya itu ya. Salah satu di antaranya statement dari Perdana Menteri Inggris yang mereka mengatakan sebetulnya itu. Ini luar biasa sampai statementnya itu kemudian diprotes oleh masyarakat di sana ya. Kurang lebih kata-katanya seperti ini, kita susah mendapatkan vaksin karena kapitalisme gitu. Ya. Jadi seolah-olah sistem kapitalisme itu kan melegalkan hal ini menjadi jual beli gitu. Artinya Iya. kalau kita bisa melihat di sana itu vaksin itu betul-betul industri bisnis gitu. Mencarinya itu mencari bisnis. Bahkan kalau kita bisa melihat misalkan di Inggris Ya. menunjukkan ya ada peningkatan keuntungan sampai 18% atau sekitar 160 sampai 160 juta pound sterling ya. Dalam beberapa waktu terlahir itu ketika program vaksin ini dimunculkan. Ini Iya. kan menunjukkan bahwa di sana itu ada bisnis yang sangat menggiurkan di sana itu. Jadi bukan hanya semata-mata vaksin, di sana itu memang betul ada ya muatan-muatan bisnis lah. Nah ini Iya. harusnya negara turun tangan gitu. Nah, ini dia berarti solusinya ada di negara. Nah, kemudian dapatkah masyarakat atau umat ini mengubah ketergantungan pada vaksin dan obat-obatan ini dari perusahaan swasta di bawah
para kapitalis ini? Artinya mungkinkah negara ini kemudian memberikan fasilitas tertentu kepada masyarakat yang memang vaksinnya tidak lagi berhutang kepada asing dan tidak lagi tergantung pada industri farmasi kapitalis begitu? Karena ini mencakup urusan atau khalayak masyarakat banyak begitu, Bung Julian. Nah, dalam konteks ini betul ini ada permasalahan yang kompleks ya, Bung Aryasa. Karena memang faktanya hari ini untuk menemukan sebuah vaksin kan perlu adanya riset-riset yang berlangsung gitu. Nah, pertanyaannya ini kan untuk melakukan riset ini perlu pendanaan yang cukup signifikan. Nah, sejauh mana sebetulnya negara mendanai riset-riset itu? Sejauh ini kan kebanyakan untuk melakukan riset-riset itu ada donatur, ada yang support dananya itu. Yaitu adalah para pengusaha-pengusaha kapitalis itu. Yeah, yeah. Sehingga ketika ditemukan sebuah vaksinnya itu, mereka dalam konteks ini ada hak paten, memberi hak patennya, hak ciptanya itu, kemudian hak cipta ini mereka kuasai. Sehingga kalau ada yang memerlukan itu, mereka harus bayar. Ini yang terjadi. Sehingga kalau misalkan dalam konteks ini negara tidak ingin ketergantungan terhadap pihak-pihak tertentu, negara betul-betul konsen melakukan riset di bidang vaksin ini gitu. Investasi besar-besaran. Apakah ilmuwan-ilmuwan kita di negeri ini mungkin mampu? Saya kira kalau melihat dari track record-nya itu sangat mampu. Hanya lagi-lagi sejauh mana peran negara dalam konteks ini betul-betul serius ya. Serius untuk mensupport itu, mendanai riset-riset itu. Karena, mohon maaf ya, saya sendiri sebagai seorang akademisi, dalam ini riset, itu biaya sendiri, meskipun ada riset yang ditanggung gitu. Tapi kan masalahnya itu, ya tadi gitu. Nah ini memang harusnya, kalau misalkan riset-riset strategi seperti vaksin, harusnya negara atau dalam konteks ini misalkan kementerian atau instansi terkait mendanai riset itu. Sehingga kita bisa meminimalisir ketergantungan terhadap pihak-pihak asing. Itu, Bung. Iya, iya. Wah, ini berarti negara harus segera mengambil tindakan. Ya, Bung, Anda telah menjelaskan kegagalan sistem dan rezim kapitalisme dalam masalah penanganan COVID-19 ini, dan memang kita semua menyaksikan dan merasakan betul akibatnya. Lalu bagaimana solusi Islam atau solusi khilafah yang selama ini digaungkan begitu dalam menjawab problem pandemi dan pengadaan vaksin serta penghidupan bagi masyarakatnya di dalam masa pandemi, Bung? Baik. Kalau kita melihat fakta secara historis atau flashback ke belakang, sebetulnya gejala mengenai wabah ini pernah dialami ya pada masa kekhilafahan. Kalau saya baca literatur setidaknya itu sudah terjadi 3 fakta wabah yang mirip seperti ini. Yang pertama pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab sekitar tahun 639 Masehi, itu kan sering terjadi krisis Ramadah, wabah. Sampai kalau kita melihat kan ada salah satu sahabat Nabi yang juga panglima, Abu Ubaidah ya, yang pada saat itu dia meninggal karena wabah itu. Ya, pada masa kegelapan Umar bin Khattab. Yang kedua, pada masa wabah ini sering dikenal dengan Black Death atau terjadi di Granada, Andalusia, ya, di kisaran abad ke-14-an. Wabah ini kurang lebih menyebabkan sekitar 25 jiwa meninggal dan menghancurkan kurang lebih sekitar 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Dan yang ketiga, yang ketiga ini adalah wabah smallpox atau pada abad sekitar awal abad 19-an, itu pada kekhilafahan Turki Utsmani. Nah, kalau kita melihat bagaimana sebetulnya sistem dalam konteks ini Islam, termasuk ada para pemimpinnya, penguasanya, ketika menangani wabah-wabah ini. Mulai dari Umar bin Khattab, termasuk para khalifah-khalifah setelahnya. Kita bisa melihat sebetulnya itu. Bagaimana misalkan pada masa terakhir Umar bin Khattab ya, dia betul-betul ikhtiar semaksimal mungkin karantina wilayah, wacananya itu kan, sampai ada hadis Nabi tentang kalau kita bisa melihat misalkan suatu kaum wabah di suatu kaum, maka janganlah kalian mendatanginya atau keluar darinya. Itu kan sangat familiar. Terakhir juga kan wabah pada saat kekhilafahan Turki Utsmani. Bagaimana negara itu mengerahkan sedemikian daya upaya gitu untuk menyelesaikan problem ini. Termasuk
ya khalifah pada masa kekhilafan Turki Utsmani itu mewajibkan vaksin. Iya, iya, iya. Vaksin bagi seluruh warga negara termasuk anak-anak. Oke. Ya. Termasuk anak-anak. Bahkan ketika ada pada saat itu kan ini kejadiannya 2 kali ya. Kejadian pada masa kekhilafan Turki Utsmani itu. Nah, selang 4 tahun kemudian berlangsung wabah smallpox ini dianalisa, oh ternyata memang ada beberapa orang tua pada saat itu yang dia itu tidak melakukan vaksin. Itu ditegur oleh khalifah itu. Kenapa bisa seperti ini? Nah, yang menarik lagi adalah negara itu memfasilitasi itu semua secara gratis dan cuma-cuma. Artinya pemberian vaksin itu secara gratis gitu, bukan malah dikomersialisasikan. Kenapa hal itu bisa dilakukan? Karena memang itu tanggung jawab negara dalam konteks ini. Negara tidak bisa lepas tangan begitu saja. Artinya kalau kita melihat bagaimana sistem Islam dalam konteks ini khilafah bisa menyelesaikan problem ini secara track record, ya fakta empiris menunjukkan hal itu pernah dilakukan dan pernah terjadi. Jadi bukan wacana hanya sebatas teoretikal semata gitu, tapi memang fakta sudah terjadi dan negara dalam konteks ini khilafah atau khalifah pernah menanggulangi hal itu dan itu bisa dilakukan. Iya, iya. Iya. Nah, berarti ini artinya ada satu solusi yang ternyata juga sudah diajarkan oleh Islam, dan kita harus bertanya mungkin Bung Julian, mengapa negara ini atau bangsa ini tidak mengamalkan hal tersebut? Karena memang kita adalah umat muslim, mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat muslim. Lantas mengapa tidak bisa dilakukan, Bung Julian? Ya, kalau kacamata saya sih sebetulnya simpel, Bang. Jadi kalau kita melihat ada beberapa pihak yang enggan penerapan sistem Islam secara kafah ini diimplementasikan. Salah satu di antaranya itu adalah pihak-pihak yang memang kepentingannya itu terancam kalau sistem Islam diterapkan. Ya, salah satu di antaranya para kapitalis tadi gitu. Iya. Para koruptor, ya. Kemudian para penggemplang dalam konteks ini ya, pengusaha-pengusaha nakal yang dia itu melakukan illegal logging hutan. Itu mereka itu kepentingannya terancam kalau sistem Islam diterapkan. Maka mereka yang paling getol menolak penerapan sistem Islam. Iya, iya. Iya. Berarti memang hari ini sistem ini rawan atau sangat mungkin disusupi oleh para pelaku kriminal tingkat kelas kakap ya. Betul. Oke. Baik, Bung Julian Sigit, terima kasih banyak atas analisanya dan juga ilmu yang di-share di kesempatan petang hari ini. Semoga masyarakat kita semakin sadar untuk bisa kembali menerapkan hukum-hukum Allah dan tentunya kita segera dibebaskan dari wabah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat Bung Julian, selamat petang, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pemirsa Kabar Petang, demikianlah edisi Kabar Petang hari ini Selasa 13 Juli 2021. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari acara ini. Share informasi ini kepada kawan-kawan, sahabat, atau khalayak agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Saya Ahmad Adiasta pamit undur diri. Sampai jumpa di channel dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.